Kita seperti dilumpuhkan. Semua seolah dihentikan. Tidak sedikit korban berjatuhan hingga detik ini. Kita buktikan lagi. Kita bangsa yang kuat. Kita bisa menghadapinya, melawannya, dan memenangkannya. PMI selalu membantu, membawa misi kemanusiaan, saling menguatkan, memberikan setiap dukungan, agar kita pulih kembali, agar kita bangkit kembali. Memang tidak mudah, namun bersama kita kembalikan senyum Indonesia. Mari bantu sesama. Rista, apa kabar? Halo Mbak Ola. Nggak salaman ya? Kita jauhan Dan ya. jauhan ya, namaste ya. Namaste. Rista, selamat datang nih di pojokan. Ini namanya ruang pojokan. Corner ya. Ini corner. Hai sahabat PMI, kita lagi ada di program baru. Ini program baru Rista, namanya podcast ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Wah, keren. Nah, ini baru mulai nih ya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton kita. Kita nanti ditayangin nih di PMI TV yang akan tayang podcast pertama kali besok hari Kamis jam 7 malam. Rutin ya, PMI TV siaran di Facebook. Tapi juga untuk suara kita bisa didengar nih, suara merdu kita Rista, jangan khawatir, di Spotify. Wah. Jadi nanti lengkap sahabat PMI yang mau lihat wajah kita bisa lihat di PMI TV, tapi yang cuma mau dengar suara merdu kita di Spotify. Oke, Rista. Rista dari mana? Pasar? Dari mana? Dari pasar. Enggak, tadi dari atas Atas apa? ruangan Oh, maksudnya. itu dari atas langit. Dari ruangan. Iya, dari- Rista, kamu dengar nggak sih sekarang kita lagi heboh banget dengan new normal? Iya, memang lagi digaungkan banget ya sama pemerintah Uh-uh. terkait dengan new normal. Kayaknya berita di mana-mana semua bahasnya new normal pastinya. Tapi aku sih masih bingung deh. New normal tuh apa sih maksudnya? Kemarin kan ada juga PSBB ya, pembatasan Iya. sosial Di skala besar. berskala besar. Iya. Terus sekarang ada new normal lagi. Yang kamu dengar apa sih Rista kalau new normal? Jujur aku masih bingung loh. New normal itu sebenarnya kita adaptasi kebiasaan baru ya. Setelah kita melakukan PSBB, terus juga work from home, terus kita stay at home. Jadi kita beraktivitas kembali seperti semula sebelum adanya COVID. Akan tetapi kita menerapkan protokol-protokol kesehatan di kehidupan keseharian kita, seperti itu. Jadi memang COVID-19 ini dampaknya terlalu besar ya kepada seluruh tatanan hidup manusia di seluruh dunia bahkan. Jadi nggak mungkin kayaknya kita nggak bakal berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi mau tidak mau kita harus menjalani itu kehidupan new normal. Artinya akan ada tatanan kehidupan yang baru. Ya bisa bilang seperti itu, tapi juga sebenarnya kita sudah lakukan kebiasaan-kebiasaan baru itu Ya sejak pada saat awal COVID PSBB ya. ini ya. Pada saat awal-awal COVID juga sebenarnya kita sudah melakukan itu. Bedanya kita ada di rumah, misalnya membatasi keluar-keluar dari rumah. Tapi setelah new normal ini, jadi kita berkegiatan aktivitas seperti biasa. Seperti Bisa keluar ke kantor, bisa keluar ke kantor, sekolah. benar, sekolah. Tapi pasar. ada
ada new-nya yang baru. New-nya itu tadi penetapan protokol kesehatan untuk diri kita sendiri seperti cuci tangan, pakai sabun, diseringkan, lalu juga jaga jarak juga jangan lupa. Kayak kita kan ini termasuk new normal nih, Iya. kita udah melakukan jaga jarak walaupun tidak menggunakan masker, tapi kita sudah menetapkan protokol untuk jaga jarak seperti itu. Lalu juga gunakan masker ketika keluar, misalnya keluar rumah atau berkerumun di kalau bisa sih menghindari kerumunan orang ya. Sekarang kan Nah kalau sekolah atau kerja gimana? Kan ada rekan-rekan kerja. ya kalau misalnya di sekolah dan ketika kita bekerja kita tetap harus menetapkan Tetap jaga jarak. iya, tetap harus menjaga jarak, tetap juga hindari kerumunan. Kalau misalnya rapat juga dan lain sebagainya tetap harus seperti saat kita PSBB, tapi kita sudah melakukan Oke. aktivitas seperti biasa. Jadi kembali beraktivitas seperti biasa, tapi ada prosedur kesehatan yang harus Iya. dilakukan ya, dan itu yang merubah tatanan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Nah, aku sih nggak ngerti nih ya, Rista. Kalau di DKI Jakarta kan, aku nggak tahu ya, tapi aku baca nih di internet, katanya kasus positif kita memang masih tertinggi dari 33 provinsi. Tapi juga ada penurunan kasus dalam beberapa hari terakhir ini. Menurut kamu udah siap belum sih kita new normal di Jakarta? Untuk Jakarta ya, memang kalau saya lihat dari perkembangan kasusnya dari kita mulai bulan Maret ya, 2 Maret itu ada kasus konfirmasi positif di Indonesia, lalu sampai dengan terakhir kemarin 31 Mei itu memang di DKI Jakarta ada penurunan kasus dari bulan Maret, April hingga Mei. Jadi memang ada penurunan kasus, tapi di beberapa daerah lainnya ada peningkatan kasus. Jadi memang ketatnya itu ada di Jakarta PSBB karena karena di Jakarta ada aturan PSBB dan lain sebagainya. Jadi kasus itu memang turun, tapi peningkatan kasusnya itu masih cukup tinggi. Jadi sekitar prevalensi kasusnya itu ada sekitar 20% lebih lah untuk wilayah DKI Jakarta sampai saat ini untuk di bulan Mei ini. Jadi untuk sampai kurvanya normal kembali mungkin itu masih butuh waktu. Jadi mungkin untuk kita akan melalui tahap new normal, kita harus melandaikan kurvanya dulu. Iya, itu ya. Iya, baru kita menetapkan new normal ini bisa terselenggara di Indonesia atau di Jakarta misalnya. Tidak hanya penurunan kasusnya, kita memang ada progres penurunan kasus, tapi kasus itu masih cukup tinggi gitu di wilayah tersebut. Jadi tetap harus ada pelandaian kasus terlebih dahulu, baru kita bisa menetapkan. Harus drastis menurunnya. Harus nol untuk kasus nol. Di beberapa negara lain kasusnya itu sudah nol, seperti di Korea Selatan mereka kasusnya memang sudah tidak ada kasus, lalu mereka menetapkan adanya new normal atau sudah membuka kembali wilayahnya seperti itu. Bisa diminum dulu. Oh iya, Ntar kering kita macam ngopi ya. Iya, namanya juga program ngopi ya. Oke. Sahabat Penny, ngopi dulu nih. Ngopi dulu ya. Enak ya. Kita tambah sama produser. Cuma dikasih segelas. Baik banget loh. Iya sih, Dikasih baik kopi. banget. Oh, tahu dia kita bakalan bicara nih, ngobrol-ngobrol banyaknya. Nah, terus nih Rista nih, aku sih nggak tahu ya. Kalau menurut kamu nanti, kalau di rumah gimana sih? Aku nih, aku cerita dikit nih, agak curhat dikit. Pas aku kan rumahnya agak komplek. Terus semua orang tuh bukan komplek sih, kayak satu ya komplek kecil lah. Terus kemana-mana tuh orang di situ masih pakai masker. Emang masih perlu sih kalau di komplek itu masih masker? Kalau untuk penggunaan masker memang masih diperlukan ya. Kita nggak tahu orang lain itu sakit atau enggak, karena ada beberapa OTG katanya orang tanpa gejala. Jadi dia nggak bergejala batuk, misalnya demam dan lain sebagainya itu, tapi bisa menularkan ke orang lain. Jadi kita harus tetap waspada nih, karena memang kasusnya belum hilang di muka bumi ini. Pandemi COVID ini masih berlangsung gitu sampai dengan. Itu ada obatnya nggak sih, Rista? Ngeri banget. Obatnya memang belum ada obat yang spesifik ya untuk COVID-19 ini, karena Kan vaksin ya? ya selain obat juga vaksinnya juga belum ditemukan, masih dalam proses pengerjaan oleh beberapa peneliti di dunia. Jadi selama proses tersebut kita harus mempersiapkan diri
untuk tatanan kehidupan baru ini gitu. Oh, jadi gitu ya. Iya. Ya. Supaya kita juga tidak terinfeksi juga ya. Iya. COVID ya. Tapi Jadi sebenarnya tetap- harus saya kayak masih ada juga yang positif yang pasti. Iya masih ada sih, tapi kita harus waspada, tapi jangan terlalu panik juga sih sebenarnya, karena memang gejalanya kan gejalanya berbeda-beda di setiap orang. Berubah-berubah. Ada yang ringan, ada yang berat. Jadi biasanya lansia atau orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit penyerta, misalnya diabetes, hipertensi, itu memang yang lebih beresiko, lebih rentan terhadap penyakit COVID-19 ini, dan bisa terjadi fatality-nya tinggi, misalnya kematian seperti itu. Tapi untuk beberapa orang yang memiliki imunitas yang tinggi itu, mereka bisa bertahan atau hanya merasa bisa tanpa gejala ataupun hanya batuk-batuk saja, bisa seperti itu sebenarnya. Terus semoga kita semua sehat Iya. walafiat ya. Semoga kita pun sehat. Belum tahu kapan Iya benar. hilang ya virusnya. Yang penting ketahanan tubuh kita cukup untuk. Nah harus apa tuh? Olahraga dong. Saya tiap hari Pastinya olahraga. olahraga harus minimal sehari itu 30 menit ya untuk aktivitas fisik minimal. Jangan lupa juga kita mengonsumsi makanan yang bergizi sih yang paling penting. Jadi tubuh kita Sayur juga- ya, sayur, buah. sayur buah harus tercukupi sebenarnya. Ya buah dan sayur nggak usah yang fancy misalnya, nggak usah. Kalau yang ada Buah pisang, naga boleh nggak buah naga? itu Boleh. boleh banget malah. Misalnya pisang, jeruk, misalnya satu buah jeruk udah, kalau misalnya dalam satu porsi makanan bisa kita makan gitu. Jadi pokoknya imunitas badan harus dijaga betul Iya. supaya selalu fit agar kita tidak terkena virus ya, terinfeksi Iya. itu jadi kuat ya. Nah kan kamu bilang kan ini normal itu bisa beraktivitas kembali dengan ada tatanan yang baru. Berarti akan sudah banyak mulai mungkin ya orang-orang keluar dari rumah, sekolah, bekerja dan beraktivitas lainnya. Jadi kan mereka pulang ke rumah tuh Rista. Itu gimana tuh Rista di rumah? Ngeri nggak tuh nanti? Jadi ketika pulang ke rumah memang kita juga harus waspada ya, maksudnya menetapkan protokol kesehatan juga. Setelah pulang ke rumah jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga lainnya. Jadi kita harus berganti pakaian terlebih dahulu, lalu juga mandi. Langsung diri. boleh langsung peluk anak dong. Kalau bisa jangan. Oh, Jadi kasihan gitu. ya kalau misalnya takut ada yang tiba-tiba kita megang apa di jalan misalnya seperti itu, takutnya virusnya terbawa oleh tubuh kita. Jadi kita harus sebisa mungkin berganti pakaian di luar, misalnya kalau ada tempat pakaian khusus untuk setelah keluar dari rumah kita berganti pakaian lalu cepat-cepat mandi langsung atau membersihkan badan seperti itu. Jangan setelah membersihkan badan berganti pakaian baru kita bisa berkumpul lagi dengan anggota keluarga lain. Oh gitu. Risa nih, aku nih tipe pemalas nih. Jadi kalau mau beres rumah tuh pasti cuma weekend doang. Berarti kalau ada kasus-kasus, masa dengan adanya COVID gini, gimana tuh Rista? Harus membersihkan rumah rutin atau bagaimana ya? Kalau membersihkan rumah kan kita nyapu, ngepel itu biasanya kadang setiap hari ya. Kalau nyapu aja setiap hari misalnya. Tapi kalau untuk pada kondisi COVID saat ini, memang kita harus rutin membersihkan rumah. Bagusnya kita menggunakan desinfektan ya. Jadi misalnya ada pembersih desinfektan yang protokolnya sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, misalnya Kementerian Lingkungan, dan PMI juga memiliki protokol itu ya, desinfeksi mandiri dan desinfeksi komunal. Oh jadi ada cara bagaimana kita membersihkan rumah ya? Iya, masa pandemi ya? Iya, ada juga beberapa konsentrasi bahan-bahan untuk penyemprotan dan lain sebagainya itu ada. Jadi jangan asal mencampurkan bahan aja tapi kita nggak tahu tuh bahaya seperti apa. Iya, Jadi kita juga harus memperhatikan itu sih. Untuk kebersihan di rumah sih kita kalau bisa rutin yang harus kita rutinkan itu membersihkan tempat-tempat atau barang-barang yang sering dipegang, misalnya gagang pintu, terus juga remote juga bisa, handphone kalau bisa dibersihkan. Pacar sering pegang. Oh enggak ya, jangan. Kalau Orang bisa nggak jangan. boleh pegang. Iya, kita hindari dulu untuk apa namanya, Sama pacar. Gimana nih? Nyemprot atau sama pacar? hindari bersentuhan dulu dengan Oh, orang yang di luar rumah kita kayak gitu. Kalau Oke. misalnya dia sakit kan kita takutnya tertular gitu. Aku pernah baca nih di Facebook lah, ada teman juga dia pelihara anjing nih Rista, ini cuma buat
perhatian aja buat teman-teman sahabat PMI yang mau melakukan disinfeksi mandiri di rumah ya, untuk membersihkan dengan zat disinfektan. Jadi waktu itu ada penyemprotan, kena salah satu anjing peliharaannya mati. Nah itu juga hati-hati. Jadi yang aku dengar juga kan itu nggak boleh nyemprot ke tanaman ya, Iya, orang, tanaman, benda ya hidup. mungkin binatang. Oh benda hidup, binatang Jadi juga kita berarti. tanaman, termasuk tanaman, binatang juga kita nggak boleh sebenarnya. Manusia juga sebenarnya nggak boleh. Jadi yang untuk manusia kan kita cuci tangan aja sama desinfektan, maksudnya sama hand sanitizer ya. Nah, jadi kalau untuk manusia cukup hand sanitizer aja, jangan sampai disemprot ke badan atau apalagi takut kena mata kayak gitu ya. Itu kan cukup berbahaya ya kalau misalnya kita terkena desinfektan itu. Jadi kalau bisa jangan sampai terkena benda hidup misalnya seperti itu. Tapi emang ini new normal ini ya agak-agak tricky nih, soalnya kemarin aja nih ngelihat emang udah rame banget, ya kan, pasar juga udah rame banget. Tapi mereka juga aku lihat nggak pakai masker, ada juga nggak pakai masker, jaga jarak. Boro-boro di pasar gimana jaga jaraknya coba? Ya dempet-dempetan begitu. Iya juga sih Iya kan? sebenarnya. Memang kalau misalnya nggak ada kesadaran dari masyarakatnya, memang cukup sulit untuk menerapkan new normal Iya. ini. Dan kadang orang lupa, kemarin aja nih aku lagi sepedaan keluar, mau beli buah, tiba-tiba balik lagi dong, balik kanan, ditanya sama tetangga, lah kenapa lah aku balik lagi, lupa pakai masker. Karena ngelihat Iya, kondisinya udah sangat normal, jadi pikir udah lupa emang COVID gitu ya, padahal Iya. sebenarnya enggak ya, harus Sebenarnya tetap. memang harusnya pada kondisi saat ini semua instansi pemerintah maupun swasta itu harusnya bekerja sama untuk menyebarkan pesan yang sama. Nah, Jadi tetap harus ingatkan masyarakat, kita harus menggunakan masker ketika keluar. gunakan masker ya, tetap Iya, harus ya, apalagi itu. Terus berjaga jarak juga jangan lupa itu sampai Jaga jarak 1-2 meter. Iya benar. Oke. Sama mencuci tangan secara Cuci tangan rutin. masih tetap harus rutin Harus ya, rutin. dengan air Atau hand sanitizer. atau hand sanitizer Iya, ya. seperti itu. Oke. Kalau untuk saya pernah lihat di negara kalau nggak salah kalau nggak Singapura atau Malaysia gitu, di pasar mereka ada orang yang berjaga di depan, lalu di dalamnya itu dibatasi orangnya. Jadi jumlahnya ya. jumlahnya dibatasi. Jadi ketika orang masuk ke pasar, mereka Suhu ya, pengecekan suhu. pengecekan suhu. Lalu kalau misalnya di dalam sudah full, itu temannya di dalam menggunakan HT suruh stop dulu gitu. Jangan dia masuk dulu ya. Ini orangnya masih banyak nih di dalam gitu. Seperti itu. Jadi sampai penerapan Sampai di segitunya pasar ya? juga seperti itu. Jadi Mall juga dong, jangan ke mall. Ke mall? seharusnya ke mall juga seperti itu. Aku nggak mau ke mall dulu deh. Ke Indomaret aja. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, jangan Nggak usah keluar keluar dulu lah. Ya. Berarti kalau ngafe-ngafe juga kita belum boleh dong. Kalau kafenya lagi rame, ya kita cari kafe yang lain aja. Atau tanya Kalau satpamnya, enggak, udah boleh masuk belum? take away Take away. biasanya. Oh, take away bosen. Aku tuh pengen makan steak, tapi bingung kayak take away steak gimana coba? Repot banget ya. Kan bisa bikin di rumah. Sekarang Sapinya banyak ya loh. direct ke rumah ya kita. Sekarang banyak loh Mbak, tutorial-tutorial di YouTube misalnya seperti itu. Untuk Bikin-bikin steak. Terus gitu. untuk bikin makanan lainnya, kita lebih produktif loh kalau misalnya di rumah tuh kita lihat tutorial masakan. Kalau kita mau bikin masak, kita bikin dan dapurnya dulu di rumah, Oh, bikin iya. dapur. ya udah delivery aja. Delivery aja ya. Iya, jadi berarti akan ada mungkin sistem atau apa ya namanya ya hal-hal kebaruan yang harus juga diberlakukan itu, bahkan di pasar tadi kamu bilang, di mall mungkin juga. Aku kayaknya juga pernah lihat deh di Thailand ya, itu sampai belanja gitu bawa tasnya harus didisinfektan sampai segitunya gitu. Dan pokoknya kemana-mana kelihatan di videonya itu setelah tokonya itu didatengin orang langsung dilapin disinfektan dan sebagainya. Jadi memang berbeda-beda ya tiap negara. Jadi dan kita harus melakukan kayak gitu ya, Rista. kalau sebisa mungkin sih kita melakukan itu. Sebenarnya kalau misalnya untuk desinfektan tas belanjaan, kita sebenarnya cukup untuk cuci tangan aja sih. Cuci tangan. Kalau misalnya plastiknya kan kita bisa kita buang setelah datang ke rumah, misalnya plastik kita buang, lalu kita setelah pegang-pegang barangnya itu kita cuci tangan langsung. Jadi jangan pegang mulut atau mata atau muka dulu sebelum kita cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer kayak gitu, untuk mengurangi dampaknya.
Rista, keren banget sih penjelasan kamu. Aku jadi punya wacana baru loh tentang new normal. Sama aku juga jadi bisa share berbagi di sini walaupun sedikit. Enggak dikit kok banyak. Kok ngopi lagi. Oh iya benar. Kan kita di acara ngopi, Oh, iya. ya kan ngobrol Kita ya. penuh inspirasi. Wow. Ada dapat inspirasi kan dari Rista ya gitu. Nah, semoga diterapin ya sama masyarakat nih Rista semuanya nih. Harapannya sih kayak gitu ya Kalau Mbak. enggak bahaya kan? Kalau enggak kasusnya bisa naik lagi nanti. Nah, itu memang bisa nanti kalau kasusnya naik new normalnya hilang lagi nggak? Nah, Jadi itu itu gimana? kalau misalnya naik biasanya pemerintah akan menetapkan aturan yang baru. Jadi bisa Jadi bukan aja lagi new ditutup normal. lagi. Bisa lagi ditutup lagi misalnya di suatu wilayah tertentu kayak di mana ya? Di Korea Selatan tuh mereka sudah dibuka PSBB-nya sudah bukan PSBB namanya ya new Lockdown normal ya, lah. pasti New normal, lalu mereka udah membuka beberapa toko dan lain sebagainya. Jadi ada di sana tuh banyak klub-klub gitu tuh. Jadi ada di suatu cluster klub, jadi mereka banyak orang yang berkumpul di situ. Terus terjadilah di situ penularan atau penyebaran COVID. Jadi di setiap cluster itu ada peningkatan kasus lagi gitu. Jadi mereka menutup beberapa klub-klub di Korea Selatan. Tapi tetap new normal Di beberapa wilayah masih ada new normalnya masih berjalan, tapi untuk untuk lokasi itu. untuk lokasi masuk di- tertentu yang memang ada positif orang yang terkena di situ, jadi mereka menutup. nutup lagi. Aduh, semoga kita bisa menjalani new normal ya Rista ya. Semoga Ya, ya sih. mau nggak mau kita harus Kita nggak akan Kita balik ke pasti. dunia yang dulu ya Rista. semoga kita bisa balik lagi sih sebelum pandemi COVID ini, tapi ya harapannya sih seperti itu, bisa kembali normal kembali Amin. dan pandemi ini bisa hilang. Nah itu dia ya doa kita bersama ya, semoga juga COVID ini kabur ya dari dunia ini. Entah dia cari planet lain lah gitu ya, jangan udah di sini udah cukup ya. Udah berapa bulan nih Rista? Wah, Kasus pertama di Wuhan tuh kalau nggak salah November 2019. Ya hitung sendiri ya pemirsa beberapa tuh. dari Beberapa bulan kan ada di sini. Oke Rista, terima kasih banyak udah bertamu ya sama-sama udah diundang. Terima kasih. Jangan kapok ya nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lagi di Rista ya. Iya, semoga kita bisa ketemu lagi. Oke. Sahabat PMI, kita udahan dulu nih acara ngopi kita bareng Rista ngomongin tentang new normal ya, terutama di Indonesia ini. Semoga tadi yang disampaikan sama Rista menjadi inspirasi buat teman-teman semua, buat sahabat PMI untuk bisa dilakukan ya Rista. Ingat, ada 3 pesan utama tadi ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer setiap kali kita habis beraktivitas. Dan ketika sekarang kita udah mulai keluar dari rumah untuk kembali bekerja, kembali sekolah, ingat 3 hal tadi. Kalau kita nggak berlakukan itu, khawatirnya kasusnya akan meningkat lagi. Kita dadah dulu. Dadah. Kita seperti dilumpuhkan. Semua seolah dihentikan. Tidak sedikit korban berjatuhan hingga detik ini. Kita buktikan lagi. Kita bangsa yang kuat. Kita bisa menghadapinya, melawannya, dan memenangkannya. PMI selalu membantu, membawa misi kemanusiaan, saling menguatkan, memberikan setiap dukungan, agar kita pulih kembali, agar kita bangkit kembali. Memang tidak mudah, namun bersama kita kembalikan senyum Indonesia. Mari bantu sesama.